Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardiani dengan NIM 09105802222031 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Gerakan Kerjasama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Adapun pokok materinya yaitu pertama, Gerakan dan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi. 1. Lembaga publik memiliki sarana, sasaran, dan tujuan yang berbeda dengan lembaga perusahaan swasta dan komersial. Lembaga publik bertujuan menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan jasa dan dalam bekerja lembaga ini tidak berorientasi pada mencari keuntungan. Adapun yang kedua yaitu sektor swasta dan BUMN. Dalam kasus korupsi yang ditangani KPK, sekitar 80% melibatkan swasta, antara lain suap menyuap dan gratifikasi untuk mempengaruhi keputusan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Korupsi juga melibatkan 2 kali lebih banyak pelaku usaha. Adapun yang ketiga yaitu Gerakan dan Kerjasama Masyarakat, yang mana dalam aksi-aksinya juga melibatkan kerjasama dengan pihak lain. Umumnya bidang-bidang pencegahan menjadi fokus gerakan dan kerjasama anti korupsi tersebut, diantaranya pembangunan karakter integritas, perbaikan sistem, pendidikan atau pelatihan anti korupsi, partisipasi publik, dan penguatan tata kelola. Selanjutnya, Instrumen Nasional dan Pencegahan Korupsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah dan atau memberantas korupsi. Instrumen ini dapat berbentuk kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dengan bentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang bertugas mencegah dan atau memberantas korupsi. Ada banyak sekali kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD dan atau pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Seperti ada peraturan perundang-undangan yang memang secara langsung berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, lembaga pencegahan korupsi. Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni lembaga negara yang independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya membahas bebas dari kekuasaan hukum. Dasar hukum tentang KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain melakukan penindakan kasus korupsi, KPK juga bertugas untuk melaksanakan pencegahan korupsi. Yang kedua, Komisi Yudisial, yaitu dibentuk berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial yang diatur dalam pasal 24D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada awalnya dibentuk untuk melaksanakan 2 wewenang, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga atau menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya yang ketiga yaitu Ombudsman Republik Indonesia, yakni lembaga negara Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD. Keempat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yaitu
lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPTK bertanggung jawab langsung pada Presiden dan dalam melakukan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Selanjutnya, yang kelima yaitu Lembaga Pengawas Perbankan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang diberi tugas untuk mengatur dan mengawasi perbankan nasional. Tugas OJK adalah mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam negara dalam rangka membantu pertumbuhan perekonomian nasional. Yang keenam, Komisi Penyiaran Indonesia. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan tersebut adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada seluruh badan pengatur independen. Selanjutnya nomor 7 yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sering disebut sebagai pesta demokrasi. Pemilihan umum adalah salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam membentuk pemerintahan yang demokratis. Dibutuhkan aturan main serta lembaga penyelenggaraan pemilihan umum dan pengawas pemilihan umum yang kredibel. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.